Oke, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sekarang ini ada terkait dengan plurius litis consortium atau yang dikatakan gugatan kurang pihak. Nah, apa sih yang dinamakan plurius litis consortium ini atau gugatan kurang pihak ini? Nah, plurius ini, gugatan kurang pihak ini berasal dari kata pluris. Pluris artinya itu lebih dari satu, litis itu perkara atau sengketa, konsortium itu namanya kebersamaan atau penyertaan pihak. Jadi kalau diartikan pluris litis konsortium ini, ya ini tidak dilibatkannya semua pihak yang berkepentingan hukum. Sehingga bisa berakibat gugatan tidak dapat diterima atau need on conflict fair club NO. Nah, ini hal dasar karena terkait dengan formil. Jadi kalau para praktisi kok gugatannya NO itu memang itu dikatakan ah cemen biasanya gitu. Memang tidak ada hukumnya ya, tidak ada dasarnya itu kok kenapa bisa dikatakan cemen ya. Tapi ini kayak konvensi kayak hal-hal yang biasa. Hal yang biasa gujekan para praktisi seperti itu. Karena kebanyakan para praktisi itu fokusnya itu langsung ke material. Padahal yang formil itu lebih penting. Karena kalau formilnya jelek, pasti materialnya jelek. Tapi kalau formilnya bagus, materialnya itu insya Allah bagus. Nah, Plulius Litis Consortium ini atau gugatan kurang pihak ini masuk dalam kategori formil. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan tidak tidak sesuai dengan asas ini, bagaimana sih dampaknya? Itu ini yang nanti akan kita bahas. Jadi gugatan kurang pihak ini contohnya begini. Dalam sengketa tanah ya, yang haknya itu dimiliki bersama. Apabila tanah tersebut dimiliki oleh tiga orang, tiga, namun gugatannya yang diajukan hanya satu orang, tanpa melibatkan keduanya, maka namanya ini kurang pihak. Kenapa? Karena hak yang disengketakan merupakan milik bersama. Misalkan ada kakak adik punya tanah. Tanah itu tanah waris milik bapak. Sertifikatnya masih atas nama bapak. Selain bapak itu sudah tidak ada. Kalau mau mengujakan gugatan, maka dua anak ini harus mengajukan gugatan. Lalu kenapa? Karena kepentingan bersama, haknya hak bersama. Jadi tidak bisa satu aja ya. Ya nanti urusan kemudian mau mengajukan gugatannya itu harus menggunakan fatwa waris dan lain sebagainya itu salah satu formil yang penting juga untuk dilakukan. Contoh yang kedua, objek sengketa ini melibatkan dari satu pihak yang punya kepentingan, namun diajukan kepada sebagian pihak saja. Contoh sengketa tanah lagi nih, kebiasaan sengketa tanah ya. Sengketa tanah ini dikuasai oleh beberapa orang, tapi gugatannya yang diajukan kepada penguasa tanah saja. Contoh misalkan, terkait dengan sertifikat tanah, ada sengketa mengenai sertifikat tanah. Sertifikat tanah atas nama Kukuh misalkan, digugat oleh Said. Maka Said kalau mau menggugat itu tidak hanya Kukuh saja yang digugat, tapi ada siapa lagi yang mengeluarkan sertifikat itu? BPN. Nah, BPN juga menjadi harus digugat juga dia. Kalau dia nggak digugat, maka bisa dikategorikan gugatan kurang pihak. Nah, akibat dari gugatan kurang pihak ini apa? Yaitu dinyatakan need unconflict fair class atau NO. Jadi pokok perkara tidak diperiksa. Jadi kalau sudah NO, pokok perkara tidak diperiksa. Itulah tadi di awal. Jangan kemudian fokus hanya material saja. Tapi formil itu juga harus dicermati. Percuma kita
berbusa-busa ngomong soal material, tapi formilnya tidak lengkap, maka materialnya tidak akan dibahas dalam persidangan. Nah, ini penting juga ini. Nah, kemudian juga bisa diajukan gugatan baru. Nah, penerapan terkait dengan asas ini apa? Di mana penerapannya? Yakni ketika eksepsi. Eksepsi itu kan terkait dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Nah, disinilah kemudian bermain. Bermain kalau misalkan ada yang mengajukan gugatan dan kita sebagai lawan, katakanlah yang digugat, fokus kita adalah dia gugat siapa? Apakah gugatannya yang diajukan ke kita itu kurang pihak atau tidak? Nah, itu harus dibahas. Nah, ini biasanya sering terjadi di sengketa tanah dan waris. Jadi sebagai praktisi harus mencermati itu. Melawan seseorang, melawan penggugat, itu melalui cara-cara yang formil. Kalau kita menyatakan bahwa sholat itu sah atau tidak sah, itu nanti dulu. Kita lihat dulu, apakah dia sudah wudhu atau belum. Kalau belum wudhu kok sholat. Nah, gitu-gitu ya. Jadi cara berpikirnya, metodenya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja. Sekilas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari YouTube.